Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Anjali Resta Devi dengan NIM 2556487 SP26879. Aku berasal dari kelas A, Praktikum Pemrograman Geospasial Desktop. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu acara 6 dengan judul Spatial Data Engineering, Membangun Pipeline Otomatis dengan GeoPandas pada QGIS. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rekayasa data spasial itu merupakan proses pendekatan modern dalam pengolahan data geospasial yang melampaui keterbatasan perangkat lunak QGIS berbasis antarmuka grafis atau GUI. Nah, melalui pendekatan pemrograman, proses pengolahan data ini bisa dilakukan lebih cepat, lebih efisien, dan terstruktur. Dalam kegiatan ini, itu dibangun sebuah pipeline pemrosesan data spasial otomatis menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pipeline sendiri adalah serangkaian proses komputasi yang terotomatisasi untuk memindahkan dan memproses data dari sistem sumber ke sistem tujuan, di mana data tersebut siap untuk dianalisis. Pernyataan ini itu diungkapkan oleh Artika et al. Pada tahun 2025. Dengan konsep ini, seluruh tahapan mulai dari pembuatan data, transformasi koordinat, analisis spasial, hingga ekspor hasil itu dapat dikemas dalam satu alur kerja yang berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual di setiap langkahnya. Nah, data yang digunakan itu terdiri dari dua, yaitu ada yang namanya blok kebun GeoJSON yang merepresentasikan data poligon blok kebun dan juga data GHG result GeoJSON yang merepresentasikan data titik hasil pengukuran gas rumah kaca. Nah, GeoJSON sendiri menurut Lee et al. Pada tahun 2024 yaitu sebuah format yang ringan berbasis JSON. Nah, GeoJSON ini itu memiliki struktur yang jelas, mudah diurai, dan mengorganisir data dalam satu file. GeoJSON ini banyak digunakan dalam aplikasi web JIS modern dan didukung oleh komunitas open source. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Baik, di sini sudah terlihat. Pertama, kita buka dulu aplikasi QGIS-nya. QGIS. Terus kita buka sebentar loading. Nah, langkah kedua, kita bikin project baru. Kita klik yang project, terus kita klik yang new. Nanti kan di sini kosong. Terus habis itu kita masukin script Python, caranya kita klik plugins, terus kita klik yang Python console. Nah, selanjutnya, sebenarnya bisa nginput di sini. Cuma biar scriptnya bisa disimpan untuk digunakan pada hari-hari berikutnya, jadi kita bisa klik yang show editor. Nah, ini scriptnya sudah aku isi. Di line 1, itu ada import GeoPandas as GPD. Nah, GeoPandas sendiri itu kayak sebuah library yang bisa membaca dan digunakan untuk analisis data spasial. Terus selanjutnya, di line keempat dan line kelima, ini tuh merupakan lokasi penyimpanan aku yang aku download itu dari file blok kebun dan juga GHG result ini. Nah, selanjutnya di line ke-8 hingga ke-9, ini tuh maksudnya dia ngebaca file si blok underscore GDF dan juga reading underscore GDF ini. Jadi dia tuh membaca dari pad yang sudah aku isi di sini. Jadi dia tuh kayak ngelihat filenya gitu loh. Nah, di sini tuh kan ada dua file. Pertama, namanya itu blok kebun. Ini tuh isinya save file area kebun gitu. Terus yang data kedua itu GHG result. Kayak isinya tuh semacam titik penyebaran CO2 gitu. Dan pertama, itu ada import GeoPandas, di mana GeoPandas sendiri merupakan sebuah library yang bisa membaca dan juga digunakan untuk analisis data spasial. Terus selanjutnya, di line 4 dan line 5, ini tuh merupakan path dari penyimpanan file yang telah aku download. Jadi itu kan ada dua kan, yang pertama itu ada yang blok kebun sama yang jaga result ini. Nah, ini path-nya tuh aku salin, terus aku paste di sini. Itu. Nah, selanjutnya, buat ngebaca path ini, itu pakai yang di sini load data into geodata frame di sini. Nah, baris yang aku blok biru ini tuh mereka berfungsi untuk ngebaca file dari path yang udah aku input di sini gitu. Jadi kan di sini ada dua data kan, blok kebun sama GHG. Kalau blok kebun itu isinya kayak sebuah set file persegi, nanti ada 4 kotak gitu. Terus kalau misalnya yang GHG ini, dia itu isinya titik-titik penyebaran karbon dioksida seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di line ke-12, ini kan sebelumnya ada kayak komen gitu kan, checking CRS. CRS ini maksudnya koordinat reference system. Jadi di line ke-12, itu tuh dia buat nyamain titik koordinatnya gitu, biar sama. Jadi setiap data itu titik koordinatnya harus sama. Kalau misalnya beda, itu nanti hasilnya kayak agak melenceng gitu. Jadinya harus disamain di bagian sebelah sini gitu. Nah, selanjutnya di line ke-20 di sini, di line 19 sampai line 25 yang aku blok biru, ini tuh maksudnya buat
ngecocokin setiap titik pada blok kebunnya itu. Jadi misalnya kan tadi ada empat blok. Misalnya sebutlah blok A, blok B, blok C, dan blok D. Nah, di sana kan nanti banyak titik-titik penyebaran karbon dioksida. Nah, fungsi script yang aku blok biru itu tuh buat nentuin gitu loh. Eh, Misalnya titik A itu harus ada di blok kebun A, titik B harus ada di blok kebun B, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada predicate with ini nih. Ini tuh maksudnya dia tuh harus mastiin setiap titik yang terhitung itu harus ada di dalam satu blok gitu. Jadi kan titiknya banyak. Jadi hitungnya tuh per blok gitu loh. Seperti itu. Poin 27 sampai 33 yang aku blok biru, ini tuh merupakan fungsi agregat, di mana fungsi agregat ini digunakan untuk menghitung rata-rata karbon dioksida di setiap bloknya. Jadi nanti hasilnya tuh satu nilai karbon dioksida seperti itu. 35 sampai line 40 ini tuh digunakan untuk ngegabungin semua data yang tadi menjadi satu. Data blok kebun sama data GHG result dijadikan satu supaya nanti ketika dilakukan analisis lebih lanjut atau pemetaan, data tersebut nih punya tabel atribut yang isinya nilai rata-rata CO2 seperti itu. Terus di sini ini tuh maksudnya kalau misalnya si CO2-nya ini nggak ada nilainya, itu diisi dengan nol supaya datanya ini tetap ada dan nggak error seperti itu. Nah, yang di bagian terakhir, ini tuh buat ngekspor ke tipe GeoJSON gitu. Jadi nanti outputnya yang akan dihasilkan namanya yaitu processed block GHG GeoJSON seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita running dengan klik yang ini, run script ini. Nah, nanti kan akan muncul. Sebentar, ini aku kecilin dulu gimana. Nah, karena sudah tertam nah, karena sudah tertampil hijau seperti ini, nah ini tuh artinya udah masuk di file aku ini. Kan di sini tuh namanya processed block PHG JSON. Selanjutnya kita tampilin caranya, kita klik layer, terus kita klik add layer, lalu add vector layer. Terus kita masukin filenya, yang ini, terus kita open, terus kita add aja, close aja lah. Nah, nanti dia akan kayak gini. Ini tuh blok kebunnya gitu loh. Jadi maksud aku, misal di sini A, di sini B, di sini C, di sini D gitu. Nah, blok kebun ini itu tuh dia punya tabel atribut. Tabel atribut kita klik kanan, terus kita open atribut tabel buat nampilin tabel atributnya. Atribut table. Jadi di sini ini tuh nanti ada keterangannya gitu loh, blok satu, blok 2, blok 3, blok 4. Nah, di blok satu itu namanya sawit. Sawit bagian satu, terus di blok 2 itu namanya sawit bagian 2 dan seterusnya. Terus nanti di sini tuh juga ada tipe tanahnya. Di sini tuh tipenya gambut, terus di sini mineral, di sini gambut, sini mineral gitu. Terus di sini tuh ada rata-rata apa karbon dioksidanya juga seperti itu. Mungkin itu saja untuk hasil praktikum yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.